Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar setiap kami terus Engkau perlengkapi lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Logos menjadi Rema. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah, yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu." Pada saat Tuhan membangkitkan Yehezkiel dan mengutusnya untuk menjadi nabi atas Israel, di pasal 2 kitab Yehezkiel ini ada beberapa hal janggal yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi saya. Coba perhatikan perlahan-lahan. Yehezkiel pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah, yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Ketika saya membaca ayat-ayat ini, saya menemukan kejanggalan. Sebab Tuhan mengutus Yehezkiel kepada umatnya untuk mengatakan firman-Nya. Tapi apa isi firman-Nya? Apa yang Yehezkiel harus katakan? Justru tidak dituliskan di sini. Malahan apa yang terjadi dan apa yang harus Yehezkiel makan, justru itulah yang dituliskan. Kemudian, hal yang sama diulangi kembali di ayat-ayat berikutnya. Yehezkiel pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 berkata, "Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat, sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab." Beberapa hal penting yang bisa kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Jauh lebih berguna untuk melakukan apa yang Tuhan perkatakan daripada sekedar mengetahui apa yang Dia perkatakan. Bukankah Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-26 berkata, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dengan demikian, firman Tuhan menjadi hidup dan berkuasa apabila kita bertindak atasnya. Kemudian, ada satu perkara yang Tuhan ajarkan kepada Yehezkiel demikian. Yehezkiel pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sekalipun perkataan Tuhan itu seperti tulisan-tulisan di dalam gulungan sebuah kitab, namun perkataan itu berkuasa. Ketika perkataan yang seperti tulisan atau logos itu diterima, dimakan seperti makanan, maka kemudian logos itu berubah menjadi rema, sama seperti makanan berubah menjadi energi di dalam tubuh manusia. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada Yehezkiel sebelum dia bergerak. Pagi ini, apabila bagi seorang nabi besar seperti Yehezkiel sekalipun, dia memerlukan makanan firman Tuhan sebelum dia melangkah dalam rencana Tuhan. Bukankah bagi kita pun, kita memerlukan firman-Nya lebih lagi? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar, menegur bahkan mengingatkan setiap kami akan betapa pentingnya firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Biar hari ini kami terus belajar untuk membaca, merenungkan, dan terus melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.